Hotel, kembali lagi di Hotcast, Hospitality Podcast bersama saya Yulia Puput Agustin, dan kali ini kita akan membahas seputar dunia hospitality, mulai dari servis, hotel, pengalaman tamu, hingga cerita dari orang-orang yang berpengaruh di dalamnya. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh orang hebat yang merupakan asisten manajer front office dari Grand Mercure dan Ibis Hotel. Mas Riki, apa kabar? Baik, Mbak Puput. Ya. Mas Rifki, boleh nggak sih diceritain sedikit tentang perjalanan karir Mas Rifki sebelum masuk ke dunia perhotelan hingga akhirnya bisa menempuh karir di perhotelan ini? Boleh. Mungkin dari awal ya, Mbak. Dari awal itu saya mulai berkarir di hotel itu mulai 2015. Saya lulus SMA kan 2014. Nah, di saat itu di mana teman-teman saya memutuskan untuk kuliah, akhirnya dari saya memutuskan untuk kuliah juga, namun ambil jurusan D1. Tapi saya sendiri tidak, sejujurnya saya tidak kuliah untuk perhotelan, Mbak. Saya itu malah kuliahnya di ground handling bandara, di Jogja Flight sini, Jalan Adi Sucipto. Dan kenapa saya bisa tiba-tiba terjerumus di dunia perhotelan, itu singkat cerita, di kuliah itu kan ada yang namanya masa training selama 3 bulan. Harusnya saya training di Adi Sucipto Yogyakarta, tapi karena di situ waiting listnya lama, terus saya ditawari untuk training di perhotelan bagaimana. Kemudian ada posisi training sebagai front office. Akhirnya saya tertarik, interview di situ. Akhirnya saya mulai masuk ke dunia perhotelan. Dari training terlebih dahulu. Saya training selama 6 bulan. Di situ saya belajar dari operator, reservation, kemudian di concierge, dan untuk di front desk saya masih belajar sedikit-sedikit seperti itu. Dan akhirnya kurang lebih 6 bulan saya selesai training. Dari manajemen memutuskan untuk mengangkat saya sebagai daily worker, tapi saya posisi di concierge. Yang membantu barang-barang tamu. Kemudian setelah itu saya memutuskan untuk keluar. Sebenarnya di properti pertama saya sudah ditahan supaya tidak keluar karena akan ada pengangkatan staf. Namun saya memutuskan untuk keluar, Mbak, karena apa? Saya pengen belajar lebih detail untuk dunia perhotelan, terutama untuk hotel-hotel yang pre-opening, karena di dunia hotel kalau Mbak bekerja itu masuk di hotel yang pre-opening, di situ akan diajari dari awal. Banyak training di situ, tidak cuma di departemen front office saja, tapi dari departemen lain juga. Kadang kalau di chains internasional ada trainer khusus yang memang didatangkan dari pusat untuk training teman-teman staff di situ, seperti itu. Nah, akhirnya saya jadi front desk di properti sebelum sini, dan naik ke supervisor, duty manager, kemudian naik lagi ke asisten front office manager, seperti itu. Jadi saya mengawali karir saya benar-benar dari nol, dari training. Berarti mulai di dunia perhotelan dari tahun 2015 ya? Dari 2015. Dari 2015. Banyak lika-likunya di situ. Kalau untuk peran dari asisten front office manager sendiri, kalau di hotel itu seperti apa, Mas? Bisa diceritakan? Kalau untuk peran asisten front office manager sendiri, itu saya lebih fokus ke manajer saya, terutama untuk membantu manajer saya dalam melengkapi kewajiban-kewajibannya. Kemudian untuk report-report, saya juga yang membantu mengerjakan. Tapi selain membantu manajer saya juga fokus untuk memberikan arahan kepada staff-staff saya, karena di bawah saya masih ada duty manager, masih ada supervisor, di situ masih ada staff-staff front desk dan lain-lain. Ibaratnya saya sebagai jantung, kalau manajer saya sebagai otak saya sebagai jantung. Nah, saya yang memberikan power kepada bawahan-bawahan saya untuk bergerak sesuai arahan yang saya berikan, seperti itu. Jadi saya di situ punya punya power untuk memberikan arahan, memberikan training ke mereka supaya mereka dapat bekerja dengan lancar dan baik, seperti itu. Tadi Mas Rifki di Grand Mercure dan Ibis Hotel ya, betul. berarti
ada 2 hotel ya? Ada yang 2 hotel. Mana hotel tersebut satu manajemen? Betul, di situ satu manajemen. Untuk di Grand Mercure sendiri kita bintang 5, terdiri dari 305 kamar, kemudian untuk Ibis-nya ada 144 kamar. Kita satu manajemen, front office-nya kita satu departemen, seperti itu. Berarti teman-teman hotel, Mas Rifki ini sudah sangat berpengalaman di bidang perhotelan, dunia hospitality, apalagi di bagian front office-nya. Mari kita tanya-tanya lebih lanjut kepada Mas Rifki. Selanjutnya untuk tantangan atau cerita unik nih dari Mas Rifki selaku sebagai asisten front office manager atau dulu sebelum menjadi asisten front office manager, ada cerita-cerita lucunya nggak sih Mas? Kalau untuk cerita unik banyak ya Mbak. Salah satu contohnya pas saya masih jadi duty manager di properti saya sebelumnya, itu saya kebetulan masuk siang, tiba-tiba ada polisi datang, satu kompi, mereka 12 orang, ternyata mereka mau menangkap anggota mereka yang menyalahi aturan di situ. Jujur itu pengalaman yang pertama kali ya, karena saya juga baru pertama kali handle case kayak gitu, tapi juga sangat berkesan bagi saya karena baru pertama nih urusan sama polisi seperti itu. Dia mau nangkep anggota mereka yang menginap di tempat kita. Oh iya. Nah, dan meskipun seperti itu kan tetap harus ada prosedur-prosedur yang ditaati. Contohnya seperti saya harus cek surat tugasnya mereka, harus ada surat resmi, dan saya harus minta izin ke general manager saya dulu. Setelah saya jelaskan, saya minta izin dari general manager mengizinkan, kemudian saya berdiskusi dengan komandannya. Saya tidak ingin ada keributan di dalam kamar atau di koridor, karena yang namanya anggota pastikan takutnya membawa senjata api seperti itu, dan kondisi sudah malam, tidak boleh ada keributan. Ya akhirnya saya masuk siang yang harusnya pulang jam 11 jadi pulang jam 3 pagi karena harus menyiapkan laporan dan lain-lain seperti itu. Mungkin cerita unik kurang lebih seperti itu. Kalau untuk tantangannya sendiri Mas? Kalau untuk tantangannya sendiri dalam bekerja itu banyak ya Mbak. Kalau dari saya dulu sebagai awal-awal naik ke leadership itu, dari staff ke supervisor, mungkin supervisor itu adalah level yang paling berat dibandingkan duty manager atau asisten front office manager, karena supervisor itu dia ada tekanan dari bawah staff-staffnya, ada tekanan dari atas dari manajer-manajernya yang dia memberikan tugas kepada supervisor, dan supervisor yang harus menyampaikan ke tim-tim staffnya seperti itu. Ada kalanya waktu saya naik jadi supervisor, karena saya dipromosikan dari staff ke supervisor, kadang tantangan besarnya itu waktu saya awal-awal naik, kita tuh kayak nggak didengar Mbak. Karena, masnya siapa, baru juga naik jadi supervisor kayak gitu, udah ngatur-ngatur aja kayak gitu ya, mau gimana, itu kan tugas saya gitu kan. Iya, betul. Tapi staff itu melihat kita bukan dari perkataan, tapi dari tindakan. Jadi saya harus berusaha keras, bagaimana sikap saya dalam pekerjaan, dalam perbuatan itu bisa dicontoh oleh mereka seperti itu. Karena sampai sekarang Mbak, sampai sekarang itu staff akan mendengarkan leadernya itu dari perbuatannya mereka, bukan dari perkataannya sebenarnya. Seperti itu. Kalau tantangan itu sih, gimana caranya kita meyakinkan teman-teman staff itu biar lebih percaya sama kita gitu. Tapi ya kita harus memberikan contoh yang baik ke mereka juga. Tidak hanya sekedar memerintah. Karena kalau sekedar memerintah, mereka tidak akan paham, oh ini gimana ya caranya. Kalau saya memberikan contoh, mereka melakukan, nah ke depannya udah tinggal mantau aja seperti itu. Itu tantangannya kalau untuk jadi leader. Berarti memang tantangan yang berat adalah untuk menjadi contoh bagi staff-staffnya ya Mas? Betul sekali. Kalau selanjutnya untuk dari Mas Rifki sendiri, untuk pengembangan diri atau self-development-nya seperti apa sebagai asisten front office manager? Baik, untuk self-development, kalau dari saya itu selalu saya tekankan dari posisi saya masih di bawah sampai sekarang, jangan pernah yang namanya malas belajar.
dimanapun itu masih bisa belajar. Dan jangan terpaku belajar itu hanya dengan atasan. Kalau bawahan saya lebih pintar dari saya akan minta ajarin sama dia. Saya punya supervisor, itu dia pinter Excel-nya, dalam Excel, PowerPoint dan lain-lain dia pinter. Saya minta buat ajarin dia, tapi saya nggak malu. Kenapa harus malu? Kan saya dapat ilmu seperti itu. Toh dia juga bisa belajar dari saya. Kita saling sharing, saling berkembang bareng. Nah itu self development yang baik seperti itu. Dan jangan pernah perhitungan dengan waktu. Apabila kita bekerja wajib itu 8 jam, kalau kita sampai 9 jam, 10 jam, 11 jam itu jangan mengeluh. Biasakan itu memang sudah kewajiban dan hal biasa dalam bekerja. Biar kita tidak merasa berat atau merasa terbebani dalam pekerjaan. Kemudian selain kita harus rajin belajar, kita harus kita harus rendah hati ya Mbak. Tidak boleh yang namanya kita menekankan kesombongan. Meskipun kita sudah banyak ilmunya, jangan sampai kita menyombongkan diri. Karena kalau kita menyombongkan diri, kita tidak tahu nanti seperti apa ke depannya. Kalau kita tidak dapat, kita sewaktu-waktu dapat case yang dimana itu berhubungan dengan kesombongan kita, nah itu bisa berakibat fatal. Seperti itu. Berarti kita harus terus belajar belajar. Kita harus menggunakan ilmu padi ya Mas. Betul. Semakin berisi semakin merunduk ya. Tidak boleh. Ya. Jadi teman-teman hotel banyak sekali ilmu yang bisa didapat dari Mas Rifki ini, bahwasanya kita harus terus belajar, nggak boleh malu untuk bertanya walaupun itu ke staf-staf kita atau yang lainnya, dan kita harus terus mengembangkan diri. Selanjutnya untuk pandangan dari Mas Rifki ke depannya itu seperti apa? Kalau untuk pandangan saya untuk kedepannya, karena di posisi saya saat ini sudah asisten front office manager, mungkin kedepannya saya akan mencari posisi untuk front office manager. Saya punya keinginan Mbak, itu menjadi front office manager. Saya ingin cari hotel yang pre-opening, jadi kita sama-sama bentuk tim dari awal, kita belajar, kita develop satu-satu itu untuk anggota-anggotanya, biar kedepannya kita jadi tim yang profesional dan yang baik. Seperti itu. Karena saya dididik sama seperti itu juga. Jadi memang dari awal kita belajar bareng seperti itu. Nah, saya pengennya seperti itu untuk kedepannya. Dan untuk teman-teman yang mau berkarir di perhotelan, itu jangan berpikir yang aneh-aneh bahwa oh nanti kedepannya perhotelan ini makin sepi. Enggak ya Mbak. Meskipun kita di era teknologi modern, banyak AI, robot dan lain-lain, jangan salah, perhotelan itu tidak bisa digabungkan dengan dunia teknologi. Tetap tamu-tamu itu butuh keramah tamahan dari seorang manusia. Betul. Makanya kita tetap harus belajar untuk menjadi front office yang baik seperti itu. Karena di front office sendiri banyak untuk yang harus dipelajari, karena kita sebagai jantung utama dalam dunia perhotelan seperti itu. Selain kita berkomunikasi dengan tamu, kan kita juga berkomunikasi dengan departemen lain. Nah, aku pengen tanya nih Mas, pernah nggak sih merasa kesel waktu melayani tamu dari 305 kamar yang ada di Grand Mercure itu? Sering Mbak. Apa tuh contohnya Mas? Bisa diceritakan mungkin? Kan kalau dalam bekerja kan kita banyak banget ketemu yang namanya sama tamu. Iya. Nah, skill yang harus dimiliki front office salah satunya itu kita harus sering-sering senyum Mbak di depan. Tidak boleh cemberut, tidak boleh kelihatan sedih, tidak boleh kelihatan frustasi. Meskipun nanti di belakangnya waktu masuk office marah-marah dan lain-lain, itu kan hal lain seperti itu. Karena tamu-tamu itu unik Mbak, nggak semua tamu itu check-in, check-out, say goodbye gitu, enggak gitu. Jadi kadang mereka ada yang permintaannya tuh aneh-aneh seperti itu. Misal dia check-in, terus jam check-out kan kita jam 12 siang maksimal, tiba-tiba dia saya minta dong late check-out jam 6 sore, kan kemarin saya check-innya jam 7 malam. Harusnya saya bisa check-out sampai jam 7 ya, nggak seperti itu gitu. Tapi kan bagaimana caranya kita menyampaikan ke tamu itu dengan bahasa yang baik dan benar.
Misal kita jawab, mohon maaf Ibu, tidak bisa. Boleh, tapi kurang tepat. Karena apa? Kita tidak menyebutkan alasannya. Jadi kita harus menyebutkan alasannya ke Ibu itu. Mohon maaf Ibu, untuk permintaan Ibu belum bisa kita penuhi. Karena memang batas jam maksimal check-out kami sampai jam 12. Namun kita juga harus menawarkan solusi kepada tamu. Jangan hanya kita menyampaikan bahwa ini tidak bisa. Tawarin aja dulu, karena kondisi kita hari ini nggak terlalu ramai. Untuk itu saya bisa menawarkan late checkout Bu, mungkin sampai maksimal jam 2 bagaimana. Misal Ibu masih ada acara di luar, nanti saya bantu untuk titip barang ke front office. Nanti kami bantu seperti itu. Jadi selain kita menolak dengan cara yang baik, kita menyampaikan term and condition-nya, kita juga menawarkan solusi ke tamu. Dengan seperti itu tamu akan paham, oh ternyata tidak boleh, oh ternyata prosedur yang baik seperti ini, kayak gitu. Terus untuk contoh yang lain mungkin ada tamu-tamu dari mancanegara Mbak. Iya. Jadi untuk tamu-tamu dari mancanegara itu kalau yang sudah sering bekerja di dunia perhotelan akan hafal tipikalnya. Contohnya Jepang sama Korea. Tamu-tamu ini tidak banyak mintanya, tapi mereka hanya minta satu, untuk kamarnya bersih. Jadi apabila kita cek nih masuk pagi ada tamu dari Jepang, Korea, Chinese, itu kasihlah kamar-kamar itu yang bersih. Bilang ke housekeepingnya, minta tolong dicek cleanliness-nya untuk kamar-kamar ini karena untuk dipakai tamu atas nama ini dari ini, seperti itu. Kemudian untuk tamu-tamu lain seperti Perancis, terus yang tamu-tamu Eropa, mereka hanya minta kamar yang quiet room biasanya. Kemudian untuk tamu-tamu yang dari Timur Tengah, biasanya mereka tidak banyak menawar biasanya. Cuma memang ada beberapa negara yang seperti yang Mas sebutkan tadi, itu yang banyak maunya seperti itu. Tapi kita tetap harus yang saya sampaikan tadi, menyampaikan dengan baik dan benar, dengan cara menolaknya seperti itu. Tidak boleh, jangan sampai kita menolak malah jadi komplain tamunya dengan salah kata dari kita sendiri. Seperti itu. Nah, teman-teman hotel, ternyata banyak fakta menarik yang mana setiap tamu dari mancanegara itu punya karakteristiknya masing-masing. Seperti dari Jepang, Korea tadi ya yang betul. menuntut untuk kebersihan, sedangkan untuk Eropa itu ketenangan, dan Timur Tengah tadi apa Mas? Biasanya minta nggak banyak maunya. Oh, nggak banyak maunya. Biasanya. Kalau yang Indonesia Mas, ada cerita lucu nggak? Kalau Indonesia itu sama Mbak, kita juga bisa melihat tamu itu, mungkin kalau kita yang udah lama di perhotelan akan tahu nih, oh ini tamunya liburan, oh ini tamunya bisnis. Kalau untuk Indonesia biasanya mereka akan cari kamar-kamarnya itu dengan kamar yang kalau yang liburan ya Mbak, kalau yang liburan biasanya minta yang deketan, family room, yang kamarnya besar seperti itu. Namun juga sesuai pesanan juga. Nah, untuk dari kita tim front office itu kesempatan dari kita buat caranya upselling ke tamu seperti itu untuk tamu-tamu liburan. Untuk tamu-tamu bisnis, karena di kita ada yang namanya membership, untuk tamu-tamu bisnis banyak yang kita tawarkan join membership, di mana di situ bisa upgrade, free upgrade kamar dan banyak diskon lainnya seperti itu. Jadi untuk tamu-tamu bisnis mereka hanya butuh wifi yang kencang, terus AC yang dingin, terus quiet room. Kalau untuk tamu-tamu family, mereka akan banyak minta kamar-kamarnya itu yang deketan seperti itu, dan biasanya minta satu lantai dengan swimming pool atau kids area seperti itu dari tamu-tamu. Oh, oke. Berarti semua tergantung dari kepentingan para masing-masing. tamunya sendiri ya. Betul. Makanya dimana kalau kita check in, kita wajib menanyakan kepada tamu, Bapak untuk ke Jogja sedang ada acara, liburan, atau bisnis seperti itu. Dengan seperti itu, sesi terakhir check-in itu Mbak, kita bisa menyesuaikan seperti itu. Misalnya dia liburan, terus kita lagi ngobrol, dia katanya dari Sulawesi, udah flatnya lama ya. Ternyata kita lihat kamarnya ternyata desain di koridor pojok. Nah, dengan seperti itu kita bisa ganti kamarnya yang dekat dengan lift biar tamunya tidak jauh jalan dari lift seperti itu. Jadi pinter-pinter kita aja untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan tamu.
Nah, Mas, ini kan banyak pasti teman-teman hotel yang pengen bekerja di dunia hospitality. Nah, dari Mas Rifki sendiri bisa dikasih tips nggak sih orang-orang seperti apa atau karakter seperti apa yang bisa bekerja di dunia hospitality biar nanti teman-teman hotel tuh tahu dan bisa mempersiapkan dirinya? Boleh. Jadi kalau untuk yang mau bekerja di dalam dunia perhotelan, itu tidak ada orang yang tidak bisa bekerja di dalam dunia perhotelan ya Mbak. Semua Iya, bisa. Semua bisa. Dan untuk karakteristik sendiri, itu semua bisa dibentuk dengan leadership yang baik, dengan mendapatkan arahan yang baik, itu semua bisa dibentuk. Terus untuk tipsnya bagi teman-teman yang mau bekerja di dalam dunia perhotelan, terutama di garda depan seperti front office, F&B, housekeeping, itu kalian harus punya mental yang kuat. Karena apa? Ya itu ya tadi yang saya sampaikan, kita bertemu dengan ratusan bahkan ribuan tamu, bisa dalam tiap hari, bisa dalam seminggu, bisa dalam 1 bulan. Kalau kita nggak kuat mentalnya, pasti kita akan nangis, stres sendiri seperti itu. Dalam bekerja kan kita ketemu tamu, belum tentu tamu itu juga ramah ke kita, meskipun kita sudah ramah ke tamu. Ada tamu kadang lagi liburan, jalanan macet, apalagi Jogja ini kan macetnya luar biasa. Macet, lama, sampai reception udah kita sapa, selamat siang Pak, ada yang bisa dibantu? Marah-marah bapaknya, nggak ada alasan, tiba-tiba dia marah-marah. Apa ya kita terus nangis ke belakang? Kan nggak mungkin Mbak. Kita harus tetap ramah ke tamu, senyum ke tamu, melayani dengan baik, seperti itu. Jadi harus kuat mental di garda depan seperti itu. Terus yang saya sampaikan tadi juga kita harus giat belajar, jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kalian miliki saat ini gitu. Karena sampai kapanpun ilmu itu tidak akan bisa berhenti kita dapatkan gitu. Jadi kita harus sering-sering belajar dari orang yang di atas kita, yang lebih berpengalaman, atau dari bawahan kita sendiri, karena sebagai leadership yang baik, kita tidak hanya bisa bekerja, tapi harus bisa memahami sifat dan karakteristik bawahannya masing-masing, seperti itu. Kalau untuk generasi muda zaman sekarang, ya itu tadi harus disiapkan mentalnya. Karena di dalam dunia perhotelan, ya itu tadi yang namanya tamu-tamu, kita nggak tahu mereka check-in di hotel itu apakah dengan mood yang baik atau mood yang tidak baik. Karena kita sebagai front office itu sangat penting, kita sebagai wajah yang diingat tamu 10 menit pertama dan 10 menit terakhir. Pada saat check-in, datang, terus check-out, itu yang akan diingat oleh tamu. Seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau bekerja di dunia hospitality harus punya mental baja dan harus selalu menjaga moodnya untuk selalu dalam kondisi yang baik. Nah, demikian Hotcast hari ini. Terima kasih kepada Mas Rifki yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan sampai bertemu di Hotcast selanjutnya. Dadah teman-teman hotel!